Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yamutanna aja mati teman sebuah hukum salah suci silakan. Janganlah kalian mati illa wa huwa angin kecuali iki ahad iku yuhsidu membagusakan azonna ing dugaan sangkaan billahi azza wa jalla ing Allah azza wa jalla. Ya Allah, andai datang kematian saya yakin dengan istiqomah yang saya jaga, berikanlah saya rizki husnul khotimah. Maka Rasul sudah berdoa, Allahumma rizukna husnal khotimah. Jadi husnul khotimah itu rizki. Pokoknya tugas saya nyabut ruh, nyabut nyawa orang, waktunya mati pasti saya datang. Dia sedang maksiat atau ibadah, bukan urusan saya. Dan saya mah tugasnya nyabut ruh, nyabut nyawa, saya cabut aja. Ya Allah, lagi maksiat, na'udzubillah subhanahu. Itu yang kita hindari. Maka harus berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, yakin pasti nanti mati juga ketemu husnul khotimah. Wada'alan nabiyyu ala syabin, diceritakan begini, ada cerita kisah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah seorang pemuda. Wahwalan hale utawi iki syab iku fil mauti ing dalam kematian, yaitu jelang mati. Fakola mangka ngucap sapa Rasul bertanya. Orang sakit sedang sakaratul maut seorang pemuda. Lalu Rasul datang ke situ. Rasul bertanya, kaifa tajidka? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu inginkan? Kalau bahasa sini, toh mau apa? Yang hayang naon coba. Lagi sakit, lagi sakarat nih. Ditanya sama Rasul, kamu mau apa? Dijawablah oleh seorang pemuda itu, Arjullaha ya Rasulullah wa inni akhafu dunubi. Ya Rasul, saya berharap ridhonya Allah. Saya cuma ingin, bukan pengen sembuh, ini udah sakit banget, udah gak kuat, kayaknya sakarat nih saya. Tapi saya berharap hanya kepada Allah, ampunan Allah, ridhonya Allah. Wa inni, tapi jujur ya Rasul, saya khawatir, takut karena banyaknya dosa-dosa yang saya pernah berbuat. Jadi ini ngomongnya di hadapan Rasul. Ya wajib kita percaya nih apa nanti jawaban Rasul. Kata seorang pemuda ini, ya Rasul, saya tidak punya harapan. Keinginan tinggal keinginan, harapan tinggal harapan. Saya tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Tapi ya Rasul, saya juga sadar bahwa saya sangat takut karena banyak berbuat dosa. Tidak akan bersatu, kumpul dalam hati seorang hamba kecuali Allah berikan apa yang jadi harapan dan Allah berikan keamanan dari apa yang dikhawatirkan. Tadi dia berharap apa? Ampunan dan ridho. Apa yang dia khawatirkan? Banyak dosa. Kata Rasul, yang kamu khawatirkan apa? Dosa. Allah ampuni. Yang kamu inginkan apa? Surga dan keridhaan Allah berikan. Ini jaminan. Jadi seseorang mengalami langsung di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah akhlaknya Rasul menghadapi orang-orang yang secara pribadi sadar akan perbuatan dosa, tapi ada keinginan untuk berbuat baik. Kesempatannya nggak ada karena ini sedang sakit, sudah mau sakaratul maut, sudah tinggal tarik tes, selesai. Harapan terakhirnya apa? Kan kita suka begitu. Pak, sebelum pulang apa, kali aja mau pesan-pesan apa gitu, wasiat. Yang ditanya itu kan, pesan itu aja toh, tanah, rumah, gitu ya. Nah, yang rata, apa? Pesannya apa? Di sini contoh seorang pemuda yang berdosa ini pesannya apa? Ya Rasul, saya udah gak pengen apa-apa. Saya tuh pengen diampuni oleh Allah, tapi takut gak diampuni. Karena dosanya banyak. Bahwa kita pernah maksiat, kita banyak meninggalkan kewajiban. Jangan khawatir selama ada keinginan minta ampun dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba itu menduga bahwa Allah itu baik, maka Allah pasti baik. Tergantung kita berarti nih. Wa in dhanna syarran, sebaliknya jika dia menduga bahwa Allah tega kasihan, Allah tegaan, Allah tega peduli sama kita, ya itulah yang akan terjadi. Ini penting kalau kita harus berprasangka baik ke Allah. Segimanapun kesulitan, segimanapun kesempitan,
Semua masalah yang pernah kita hadapi, Allah tahu nggak? Tahu. Bisa nggak Allah kasih solusi? Bisa. Allah tuh bisa segala macam. Itu yang sering saya sama istri begitu. Apapun masalah-masalah yang dulu sampai sekarang. Apa yang berat? Ini. Allah tahu nggak? Tahu. Kalau Allah tahu, aman. Yang penting apa? Kitanya husnuzon. Tadinya nggak ada, tiba-tiba sekarang ada. Entar juga nggak ada. Dulu punya nggak masalah anak? Ya enggak, orang nggak punya anak. Dulu ada nggak masalah rumah? Enggak, dulu kita kecil nggak punya rumah, ikut sama orang tua. Dan sekarang mulai bayar pajak, beli token. Dulu waktu itu saya nggak pernah beli token. Semuanya itu Allah tahu dan dalam pengawasannya Allah. Maka mudah-mudahan harapan kita dengan motivasi cerita bagaimana sahabat di zaman Rasul mengalami. Ada yang tadi merasa dosanya banyak, tapi kata Rasul, selama engkau berharap kepada Allah ampunan, pasti diampuni. Ketika ada orang bermasalah dalam urusan dunianya, sahabat Wasilah menggambarkan, dia yakin betul atas apa yang disampaikan Rasulullah, ana inda dzanni abdi bi, in dzanna khairan falahu, wa in dzanna syarran falahu. Tergantung katanya prasangka kita kepada Allah. Walaupun ada resiko terburuk akan terjadi, nggak apa-apa, namanya pikiran kita pasti kemana-mana kan. Tapi tolong dibatasi. Kenapa? Allah tidak hanya bisa menciptakan satu keburukan yang kita nilai, tapi juga bisa menciptakan satu kebaikan yang kita nggak duga. Kan gitu. Kita pernah nggak suka, pernah juga suka. Kita pernah sempit, pernah juga lapang. Jangan lupa tuh. Jangan seolah-olah hidupnya sulitnya aja. Lalu Allah tanya, emang saya nggak pernah ngasih kebaikan? Kata Allah. Apa sih kebaikannya? Nikmat terbesar apa? Iman dan Islam. Nikmat terbesar apa? Sudah beriman, sudah Islam. Ada orang yang belum istiqomah sholat. Kita mah alhamdulillah istiqomah sholat. Apa nggak berat? Berat. Tapi kok bisa? Nah itu berarti nikmat dari Allah. Capek Pak kerja kan pacar? Capek tapi masih mau datang ngaji. Apa nggak berat? Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita, menjadi semangat ibadah, terutama nih, ini urusan hati, urusan iman, dikelola dengan baik, perbaiki dugaan sangkaan kepada Allah, segimanapun yang kita hadapi rumit, berat, tetapi Allah itu maha memudahkan, maha meringankan. Kita sering berdoa begitu, ya Rahman, ya Rahim, yassir kulla asir, ya Allah mudahkan apa yang sulit. Caranya gimana? Terserah Allah, dan kita mah sering salah. Kirain mau begini, kirain begini, mungkin ini enggak tahu, enggak. Nah, tapi Allah punya cara dengan caranya, dan itu maha kuasanya Allah. Mudah-mudahan istiqomah dalam ketaatan, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wa dinal husna bihurmatihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.